owning experience dari sebuah mobil yang laris manis banget. Salah satu andalan buat bapak-bapak seluruh Indonesia. Setuju nggak? Nah, tapi gue pengen bahas lebih jujur. Apa nih yang udah gue rasain selama berbulan-bulan pakai nih mobil. Lanjut yuk. Nggak sabar nih kan. Jadi dari kemarin nih sebenarnya mobil udah lama gue pakai. Cuman kayaknya nggak afdol ya kalau cuman nyobain 1-2 hari terus kita review. Itu udah biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita udah nyoba berbulan-bulan, kayak udah nyatu dulu tuh. Udah ketemu, busuk-busuknya juga udah ketemu. Dan gue nggak akan tutup-tutupin apa yang bagus, apa yang jelek dari mobil ini. Nah. Kenapa bisa selaris ini? Bener nggak? Setuju nggak? Benar, setuju. Setuju kan? Jadi secara harga dulu ya, Zenix Q Hybrid Modelista. Ini model tertinggi berarti ya? Betul. Itu sekitar 630 jutaan di luar diskon. Oke. Mungkin diskonnya kadang-kadang bisa gede, kadang-kadang kurang gitu. Tapi tetap aja nih mobil udah tinggi. Udah 600 jutaan. Tapi apa sebanding gitu dibanding sekarang mobil-mobil Cina gitu ya, mobil-mobil listrik, apapun itulah. Dengan harga yang sama, lu bisa dapat kualitas, keamanan, dan lain-lain yang lebih gitu dibanding sebuah Zenix. Apalagi kayak penjualannya gitu ya, dia tuh selalu nggak malu-maluin gitu. Jadi tulang punggungnya Toyota. Masa? Nggak juga ya. Dia tuh kalah tuh sama Ribbon ternyata terakhir ya kesalip. Bener. Awal muncul, wah Zenix meraja, tiba-tiba Ribbon diesel men. Penjualannya nyalip lagi. Gila emang. Ribbon diesel, bapak-bapak diesel sejati pokoknya ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi balik lagi nih soal harganya. 630 something, yang V itu 540 something, dengan yang G-nya juga 400 jutaan, yang G hybrid ya. Iya. Gue nggak bahas yang bensin lah, karena aduh, sebenarnya kalau misalnya Sobi mau beli Zenix, daripada yang hybrid lah ya. Iya, aduh. Mendingan yang hybrid. Iya. Atau Ribbon sekalian, diesel. Nah, bener. Jadi jangan beli yang bensinnya, karena nanti harga jualnya lagi susah gitu. Susah. Ya. Kan orang Indonesia gitu, belum dijual udah mikirin. Udah mikir dijual. Belum dibeli udah mikirin jualnya. Tapi benar, sekarang ini tahun 2026, Zenix Q Hybrid Modelista ini harganya di bawah 500. Ada yang jual 490 something, ada yang 485-an gitu. Itu second-nya. Sekitar segituan second-nya. Dan mobil ini sendiri pun sebenarnya gua jual 470 something, tapi negonya kalau misalnya udah ngeliat mobilnya aja. Ini barang pasti cepet laku juga, jadi kalau misalnya yang mau nanti kontak aja. Paling seminggu dari video ini tayang, itu juga biasanya udah laku sih harusnya. Yeah. Nah, anyway, harga itu menurut gua sekarang jadi worth it. 470 jutaan ya yang gue jual. Berapa, bro? Hah? Yang punya lo ini tahun berapa? Ini 2023. Oh, 2023 470. Iya, jadi ini keluaran-keluaran awal sekitar jalan udah 3 tahun. Bulan 1 pajaknya panjang. Yes. Tapi ya gitu, turunnya sekarang berarti udah hampir 100 juta mah pasti lebih aja. Iya, lebih. 100 juta lebih. Sama, tapi nggak berlaku untuk tipe G-nya. Misalnya nih, tipe G-nya kan dulu barunya 400-an. Yes. Sekarang masih 300 something, lumayan tinggi gitu. 300 besar kayaknya ya. Ya, 350 mah pasti di atasnya. Pasti di atas, benar. Jadi, lu lihat tuh, depresiasinya tipe G sama tipe Q jauh banget. Worth it kalau misalnya Sobi beli tipe Q yang second jadinya. Benar. Daripada beli yang tipe G second, mendingan beli baru gitu jadinya. Oke, secara harga udah kita bahas. Nah, secara pajaknya pajak mobil ini tuh 9 jutaan. Lumayan Di luar ya. nggak pakai progresif, Nggak pakai lumayan. Karena katanya mobil hybrid gitu, kehitung mesinnya, kehitung mesin hybridnya juga, mesin listriknya juga. Aneh banget dah. Aneh banget. Karena Yaris Cross, kan gue juga pakai Yaris Cross gitu. Yaris Cross itu juga gitu ya? 7 jutaan something. Dengan harganya. Gila, nggak masuk akal gitu. Iya. Dibanding misalnya, itu kan hybrid, coba misalnya dibandinginnya sama Chery Tiggo 8. Ya. Yang cuman 5 jutaan setahunnya. Nah, jadi kan aneh kan? Aneh gitu. Harganya sama, pajaknya beda gitu. Betul. Ini jadi nyaingin sama Fortuner lah.
9 jutaan something. Nah, soal konsumsi BBM. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu karena pengeluaran kita pas lagi mengemudikan si bongsor ini nih. Yes. Bodi segede gini, berat segede gini gitu ya. Boros dong harusnya. Biasanya sih begitu ya. Biasanya boros. Apalagi 2000 cc ya. Benar. Kita bandinginnya sama, anggap deh pendahulunya Nah, Innova bensin atau Foxy yang bensin juga masih. benar. Itu kan kalau ngeliat jarum gitu ya, deg-degser gitu ya. Keluar kota, lah udah turun lagi gitu. Aduh. Kita kalau bawa ke Jawa, kita tuh sering kan trip ke Jawa ya. Yoi. Bawa Innova bensin, dulu punya Innova yang Barong kan? Innova Barong. Innova Barong bensin, ada teman kita pakai Foxy. Itu Yes. selalu mengeluhkan soal konsumsi BBM yang kok cepet banget. Betul. Udah dibawa jalur tol, tetap masih kayaknya boros gitu. Dan nggak ngebut-ngebut banget ya. Nggak Cuman ngebut-ngebut konstan banget. padahal. Bener. Jadi kayak ngisi mungkin sekitar 400.000 sampai 500.000, itu habisnya cepet. Benar. Kalau di sini, ini kan tangkinya sekitar 50 literan nih. Oke. Gue ngisi, anggap deh, biasanya nggak sampai habis banget, tapi gue ngisi 400.000 nih ya, 400.000. Itu memang bisa di atas seminggu itu udah pasti. Dengan rutinitas yang hariannya tuh, wah, Tiap hari dipakai lah ya. tiap hari pakai ngelewatin macetnya Jakarta, Tangerang, dan sebagainya. Konsumsi kalau di MID itu sekitar 1:17. Rata-rata. Oke. Rata-rata. Tapi kalau misalnya kita ketemu tol nih yang agak jauh, misalnya gue ke Cibubur gitu ya, terus tolnya lancar, itu bisa dapat di atas 20, 1:20 something. Segila-gilanya, seboros-borosnya dia. Misalnya nih, jemput anak kan suka nungguin gitu, Ya. ngetem gitu. Nggak dipakai mobil tapi dinyalain mesinnya. Terus dipakai lagi macet-macetan segala macam. Itu paling 15, 1:15, 1:14. Itu tuh udah paling parah-parahnya gitu. Tapi rata-ratanya gue tempuh di 16 sampai 17 untuk dalam kota. Mantep dong. Irit. Buat mobil segede gini. gini. Nah, jadi untuk biaya-biaya kita udah bahas semua. Nanti kalau ada yang kelupaan kita bahas di tengah jalan. Gue akan kasih tahu fitur apa aja yang lu dapet kalau beli Zenix. Zenix ya. Dari depan, Dari depan ya. lampu multi proyektor, multi reflektor. Multi reflektor yang sebenarnya kalau misalnya orang-orang punya Zenix pasti dibobok jadi biji-bijian gitu ya. Karena kalau misalnya malam nih nyetir gitu ya, ada lampunya Tapi kurang terang ya bro ya. not bad, tapi kayaknya kurang gitu. Kalau dalam kota aja mungkin oke ya. Dalam kota oke, karena kan masih diterangin sama yang jalan Yes. atau apa. Tapi kalau keluar kota, so pasti ini agak kurang. ya. Betul. Jadi solusinya kalau lu nggak mau bobok-bobok nih ditambah-tambah atau bukan bobok lah, kalau zaman sekarang tuh ganti segelondong tuh. Ganti segelondong, Langsung benar. ada yang bijinya berapa, 4, 3 Ya. gitu, terserah. Kalau lu nggak mau, lu bisa taruh di sini karena slotnya enak banget. Di sini nih. Nih, kalau Sobi lihat nih, kan bolong-bolong nih gede banget. Ini mini Proji tuh masuk ya. mau berbagai jenis sampai yang gede banget pun masuk di sini. Mantap. Kalau udah ada mini Proji, jalanan aman. Terus di bawahnya ada di sini nih ya, DRL. DRL yang bikin makin cakep menurut gua. Tipe Q only. Oh, V sama G nggak dapet, biasanya nambah. Ada yang aftermarket lah banyak. Ini juga cuman Q only, fog lamp. Q only. Pelit kali. Pelit banget ya, fog lamp doang loh gitu maksudnya. doang. Tapi sekarang juga banyak aftermarketnya dan bisa lu kalau ini tuh nyalanya ya udahlah gitu seadanya. Kalau misalnya lu pakai yang proyektor laser gitu ya, Baru terang. bilet, wah itu mantep banget. Gua jamin. Sip. Di depan paling cuma ada sensor parkir Sensor ya. yang memang rada berisik, sumpah. Kalau dinyalain tuh ya sensornya di dalam kan bisa dinyala dimatiin. Yes. Motor nih, nyampe sini. Bunyi terus. Gue nyari tombol mana buat matiinnya, nggak ada. Lu harus dari diklik-klik di layar gitu. Oh dari konsol tengah. Iya, kan biasanya kalau anggap deh Fortuner, lu bisa matiin tuh, berisik gitu, Iya, matiin. benar-benar ada tombol ininya. Ini nggak ada. Jadi ya udah berisik aja. Di belakang gitu ya, ada yang nempel segini paling bunyi terus, nit dari belakang gitu. Ya bagus sih, cuman gua nggak suka aja gitu. Jadi suka gue matiin. Sensornya agak lumayan sensitif. Bagian depan nggak ada yang aneh-aneh lagi, paling kamera aja karena ini udah kamera 360 juga ya. Kita lihat dalamnya mesinnya.
nggak seberat Fortuner. Nggak seberat tampangnya ya. Ini kan tampangnya gede banget nih kayaknya. Benar sekali. Nah, kenapa kreot-kreot begitu? Ini tampilannya si 2000 cc bensin plus mesin hybrid. Berantakan aja gitu, kayak Nggak ditutupin ya. ya, terus ngaturnya juga menurut gua kayak Toyota pada umumnya banget lah. Yang penting berfungsi, bro. Yang penting berfungsi, bandel, badak gitu ya. Tapi ya sejauh gue pakai gitu ya, memang Toyota itu selalu terkenal sama bandelnya kan. Yes. Nggak pernah ngasih Aneh-aneh masalah gitu gitu, ya. aneh-aneh. Apa gitu. Kalau buat yang nggak ngerti mesin, nggak ngerti ngerawatnya terlalu gimana, lu cuma nyerahin ke bengkel resmi atau apa, Iya. Toyota tuh udah enak Udah banget. Toyota aja udah. Udah Toyota banget dah. Iyalah. Nggak ada yang tiba-tiba surprise gitu. Nah ini, lu lihat kan tadi, apa kayak Getar goyang ya? gitu, getar gitu ya. Memang bener. Ini tuh bukan kaleng yang tebel. Jadi jangan lu bandingin sama merek-merek Cina atau apa gitu yang sekarang tebel-tebel gitu kayak tank baja. Ini kayak, aduh gimana ya? Lu nyetir di atas 100 km per jam, kan kelihatan nih kapnya. Iya. Itu goyang bro. Serius? Ngong gitu. Kalau rada cepet, gila kualitasnya gini amat ya. Iya. Kayak bawa kertas gitu. Parah. Oh, kalau lu, please. Ini apa nih kayak seng gitu. Iya. Nah, di sini mungkin rada tebal dikit lah ya. Kita ke samping pokoknya nih. Ke samping, nih sepatunya Sepatunya. banyak yang kesel. Banyak banget. Apalagi Banyak. tipe V sama tipe G. Wah, itu sih Karena kan cungkring ya. cungkring banget. Sumpah kasihan gua kalau lihat di jalan tol tuh. Ya, kalau yang V, yang Q agak Mendingan lah ya. mendingan karena diameternya lebih gede juga. Dapet 235 50, ringnya 18. Nah, ring 18 nih pas menurut gua. Kayak buat body segede gini, dia dapatnya oke. Lu nggak ganti pun nggak kekecilan gitu. Kecilan. Dan gue suka warna gunmetalnya silver gitu yang terang, punya aura mewah gitu. Dibanding yang V sama G, ya udah silver Silver nyala biasa aja gitu. Ada yang bilang over fendernya nggak cocok kok, kotak gitu ya gitu, nggak bulat aja atau apa. Ya mungkin banyak pertimbangan juga biar beloknya nggak kena atau apa gitu. Menurut gua ini fine aja. Kita ke samping aja mendingan ngelihat. Ya. Nih, ada ketidakkonsistenan Toyota. Kenapa? Kalau Yaris Cross kan lu buka, bawahnya nggak ngikut kan. Ya. Jadi ini nih terlindung Oh. dari kotoran. Ya. Ini nggak ngikut. Ini Tapi enggak banyak loh. Gua nemu banyak hal yang tidak konsisten di Toyota untuk seri-seri yang barunya gitu. Nanti gua Oke. spill satu-satu. Ini salah satunya, dia tidak sampai ke bawah mudguard-nya. Aha. Kalau di samping ini udah termasuk yang adasnya ya, jadi bisa nyala kalau misalnya ada motor. Tenet. Nah, lumayan bantu. Spion udah auto retract tentunya, ada talang air, Talang air. kesukaannya Oppo. Kalau beli mobil ada talang air dong air. gitu. Terus nggak ada apa? Roof rail. Roof rail ya benar. Roof rail nggak ada karena mobil family katanya. Nah, masuknya itu enak. Nggak konsisten lagi tapi tetap. Kalau misalnya kita kunci nih ya. Iya. Ini kita kunci. Ketutup kan? Oke. Bisa di setel juga itu. Bukanya enak, Enak. gampang. Mm-mm. Yaris Cross nggak. Harus dipencet ininya nih. Nggak bisa cuman masukin tangan doang gitu. Oh, oke. Nggak konsisten. Lu mau yang mana sih? Kalau lu kayak Honda, semua Honda itu gini doang udah kebuka. Semua Mazda pencet dulu baru kebuka. Konsisten dong. Ini enggak setengah-setengah. Kalau gue pengen yang ini beda desainer, beda fungsi Beda kayaknya. kemauan. Belakang sama disc brake. Tentunya dual disc brake. Kalau beli Ribbon belum double disc brake. Sampai sekarang juga ya. Iya dong. Konsisten. Konsisten. Katanya tadi nggak konsisten. Gimana sih? Konsisten nggak konsistennya? Ini bagian belakangnya. Kalau Sobi lihat, agak seperti apa ya? Waktu pertama keluar gue tuh kayak punya LC gitu. LC 300 kan begini-begini juga. Iya. Jadi bahasa desainnya mewah, lumayan dapet bulky-nya juga. Dan kalau model Lisa lu dapet garnish lah ya, pemanis. Body kit nih yang kayak gini nih. Menurut gue lumayan oke, fine.
dan punya beberapa sensor juga banyak. Ini ada kamera mundurnya juga. Dibukanya cukup pencet aja. Tadi kekunci. Oke. Dua tombol ini sama Yaris Cross. Terbuka. Sama yang langsung kunci ya. Ini yang langsung kunci nih kalau misalnya udah nggak ada apa-apa lagi di mobil, mau tutup langsung cepret langsung kunci. Oke. Nggak konsistennya apa? Dia ditaruh di sini. Sama kayak Fortuner. Yaris Cross tuh di sini. Menurut gua di sini tuh nyusahin aja. Nggak tahu kenapa nggak enak gitu. Ini enak di sini. Nah ini kondisi bagasi yang lagi dibuka. Biar Sobi lihat betapa luasnya di dalam. Gile. Ini enak Gede loh. banget ya. Jadi kalau misalnya naro koper, karena udah nggak ada tuh ya yang digantung-gantung gitu ya. Benar. Ini jadi lega banget. Lu mau naro kasur kecil pun enak gitu. Benar. Anak gua aja ya, si Clay tuh seneng banget main-main di belakang gitu. Kayak taman bermain jadinya. Ini di dalam tentunya ada kisi-kisi buat AC, terus ini buat power outletnya ada, buat botol minum, HP naruh sini, kanan kiri juga dapet tuh, ya kan? Ya. Cuman nggak ada USB C ya, jadinya buat ngecas harus dari power outlet itu. Kasih lampu ya? Lampu ada satu, tapi ini sama sekali nggak membantu ya, tolong ya. Gila itu, lampu udah kayak pemerintah aja ngasih lampu jalan. Nggak niat. Kalau misalnya lu mau niat tuh ya, di sini. Nah. Kayak Fortuner gitu ya, Bener. gede di sini. Terang. Iya. Ini ya ampun, kehalangan barang aja di sini udah gelap. Udah Gulita gelap. lu. Iya. Langsung. Ini kalau misalnya kita angkat, lihat. Coba ya. Angkat lagi. Agak berat. Oke. Nah, ini nanti gue mau cerita. Ini masih bisa masih bisa di recline. Jadi tadi posisi paling tegaknya awal. Yes. segini. Oke. Ini tegak. Tapi kan tersiksa ya, masa Iya. duduk begitu. Coba paling belakangnya gimana, Bro? Wah, Wah, ini sih jauh jauh loh. banget. Jauh loh nge-recline-nya. Nih. Bentar. Ini Sobi lihat, jauh tuh. banget. Tuh, gila. Jauh. Jadi mau yang normal bisa, mau yang recline banget bisa. Kalau yang normal, lu bisa taruh koper kecil. Ya. Koper kecil, duffel bag, itu penuh di sini. Nah, ini ada yang gua nggak suka dari Toyota. Kenapa nih? Lu lihat deh, zoom. Retak cuy. Bentar. Kelihatan nggak? Oh iya loh. Iya loh. Itu kenapa? Jadi pas dibuka, karena mungkin agak buru-buru atau apa gitu ya, pecah. Dan gue pikir, gue kali yang ininya terlalu brutal gitu. Terlalu brutal. Enggak. Kemarin ke Bali, nyewa Zenix juga tipe G. Begitu sama, juga. Retak juga. Berarti memang kualitasnya kacau, men. Gila ya. Ini sekelas mobil Toyota. baru loh. Bener, sekelas Toyota. Gue memang banyak nemuin beberapa part di dalam ini, Zenix, yang kayak di downgrade gitu. Dari zamannya Ribbon, dari zamannya Foxy, Fortuner, mobil premium ya, yang sekelas dia, di zaman sebelumnya. Kualitasnya tuh semua lebih awet gitu, lebih paten. Benar. Lebih Ini, bagus lah ya. Ya udahlah. Tapi murah sih. Murah. Ini mau gue ganti, harganya sekitar 70.000 di si ijo. Ya, cuman repot aja ya. Ngeselin aja gitu. Kita coba duduk di baris 2-nya. Baris 2-nya, langsung masuknya. Aduh, enak. Orang tua approve. Orang tua approve. Gue punya orang tua yang ya udah lumayan berumur. Kalau misalnya naik mobil kayak Fortuner, itu susah men. Iyalah. Kelihatan mereka tuh kayak struggling gitu. Naik ini enak, turunnya enak, Naik lagi juga. naiknya juga enak, ininya juga pas. Lubang Nggak pintunya kejebak. gede banget ya. Ini Ruang Sebenarnya- buat lu naik ini. ini Besar agak banget. kurang lebar aja nih. Pintunya ya? Ya, ini tuh udah Pintunya mentok. kurang lebar. Kalau misalnya kayak beberapa mobil ya, itu bisa sampai lurus lagi nih. Oh, iya. Ini kurang, tapi oke. Fine. Nggak ada buat handle lagi. Kalau misalnya ada, ini perfect sih. Orang tua kan gitu ya pegang. Benar. Gitu. Nah, duduk di sini. Menurut gue ini kastar tertingginya. Oh, kenapa? Satu, lu dikasih semua elektrik. Nih.
Nggak semua, ini maju mundurnya manual. Ah, Anggap ini yang paling mundur nih. oke. Jadi lega kan? Gila, lega banget. Elektrik itu buat kaki. Oke. Tuh, Oh. Ottoman. Ya. Dan di sini ada tombol juga. Nah, Ya. buat recline. Oh, buat lu ke belakang. Ya, recliningnya jadi bisa dari sini. Ini sangat-sangat menyenangkan karena jarang lah ya ketemu Iya. di harga segini yang ada buat Ottoman-nya juga. Biasanya kan di Alphard kan Benar. dulu, zaman dulu. Benar. Sekarang udah dikasih, enak sih. Plus dapat tray-nya tengah aja ya. Begini, kalau misalnya lu mau turunin nih, ada tombol di sini nih. Pencet. Nah, Oh pencet. iya. Nah, jadi buat Oke. naruh-naruh HP ini cukup kokoh. Nggak ada tray di sini karena lu dapat TV. TV. TV ini juga membantu. Memang sih bukan Android Auto yang lu bisa bergerak sendiri nih. Kayak Oke. TV aftermarket kan Android Auto lu bisa nonton YouTube, bisa apa gitu. Hmm. Ini tuh cuma nonton sesuatu yang lu udah download. Lu Oh, masukin oke. USB, masuk. Masuk. Atau lu mau link ke HP, misalnya mau pakai WiFi-nya HP nih, bisa juga. Oke. Gitu. Jadi bisa beberapa cara. Ini kepake buat anak-anak. Biasanya kalau perjalanan jauh kan, aduh rewel Bosan gitu. ya? Atau apa? Anak-anak sekarang gadgetan mulu gitu ya. Disediain beginian jadi anteng gitu. Mantep. Oke. Terus di bagian tengah ini buat AC-nya, ngatur AC-nya. Ini buat ambient light. Ada buat ngatur AC, bisa diatur dari depan. Nanti gua akan tunjukin Oke. bener-bener diaturnya dari depan bisa. Auto dan off. Ngecasnya pakai Type-C dua-duanya. Bawah. Oke. Jadi fast charging, super fast charging. Nah, udah kalau misalnya ngeliat di atas, Kayak terang banget nih. nah ini kan ada apa namanya panoramic roof Panoramik. yang bisa dibuka dari depan. Kalau misalnya ngeliat ke sini, ini ada lampu, nah, lampu kuning, Lampu kuning. please. Terus kisi-kisi AC yang bisa ditutup dan dibuka. Oke. Di sebelah sini juga ada sebenarnya buat baris 3 nih. Nah, ini, Iya. yang katanya bikin sakit kepala. Gua kan jarang duduk di belakang. Cuman ini tuh katanya pas ditutup ada semburan dikit. Masih keluar-keluar dikit ya? Keluar dikit. Adem sih, tapi kalau lu nyetir 7-8 jam ganggu Pusing sih. juga. Ya udah. Ini udah oke. Paling gue komplainan dari sini tuh cuman ambient light-nya yang ini nih. Oh, kenapa? Ambient light-nya menurut gua kurang premium feel-nya. Oh, oke. Jadi berpendarnya tuh pudar gitu ya. Beda sama apa ya? Yang premium lu pasti bisa ngerasain lah gitu. Ini tuh kurang. Apalagi material pintu begini. Ini apa ini? 600 juta kayak begini. Kita ke depan aja. Nah, di bagian depan sama masuknya juga enak. Nyetirnya juga enak nanti. Nah, di bagian pintu lu dapat speaker, tweeternya di depan sini. Nah, tweeternya di atas. Di sini dapat jendela yang udah all auto. Oke. Jadi ya kayak Fortuner lah masih. Oke gitu. Buka pintu dan tutup pintunya juga dari sini jadi gampang. Nah, ini tombol-tombol nih. Ini untuk ngatur ketinggian lampu depan, headlamp. Oke. Oke, jadi lumayan berguna. Gue pakai yang tengah aja. Ini auto headlamp juga bisa. Jadi kalau misalnya ada lawan di depan, dia akan auto bawah turun sendiri. ke bawah sendiri. Kalau misalnya nggak ada mobil, dia akan tinggi. Bisa lu nyalain, bisa lu matiin. Ion buat di dalam, jadi lebih bersih kabinnya. Tutup bagasi juga bisa dari sini. Ini buat immobilizer-nya. Nah, kita di sini. Area tengah ya. Setir kulitnya udah yang halus. Ini kalau lu nyetir Zenix gitu ya, rasanya tuh enteng banget nih setir. Enak banget. Apalagi dari tank baja. Gua kan nyetir Fortuner juga. Fortuner kan berat kan, walaupun udah power steering tapi dia belum elektrik. Ini enak banget cuy. Kalau dikastain gitu ya, Fortuner, Yaris Cross sama Zenix. Zenix tuh yang paling enteng. Oke. Jadi kalau Yaris Cross aja tuh masih ada ngelawannya gitu. Ini enak banget. Enak banget. Entengnya enteng enak ya buat in positive way gitu. Nah, terus di setirnya lu dapet cruise control.
buat ngatur-ngatur lagu segala macam, angkat telepon juga bisa dari sini, ngatur-ngatur MID juga bisa. Ada apa? Pedal shift. Oke. Yang zaman sekarang sih nggak kepake sih, cuman gaya-gayaan aja lah. Karena kapan sih kita ngebut yang kayak di track gitu, yang harus wah gigi rendah gini gitu, segala macam. Nggak pernah deh, ini mobil keluarga deh. Mobil keluarga, even kan ada yang bilang buat nanjak-nanjak bos ngomongnya, ntar turun gigi. Enggak, mobil lu udah pinter. Serius, kita bawa ke Kuningan yang waktu itu nanjaknya tuh ekstrim ya, lumayan curam gitu. Gua nggak even perlu pakai ini. Lu asal lu tahu kapan lu ngegas dan ininya bener gitu ya, dia udah cukup pinter buat ngebawa lu naik sendiri ya dia. tanpa effort. Gitu, effortless lah. Enak nih mobil. Oke, lanjut ke speedometer. Kita nyalain aja biar ada gambarannya. Nih, ini speedometer, samping kanan kiri masih manual. Di tengah kan ada yang MID-nya, yang udah TFT itu ya. Jadi Toyota tuh nggak pernah ngasih yang seri-seri kayak gini gitu ya. Full aja udah kasih semua layar. Nggak mau mereka, biar hemat kayaknya. Biar cuan dong. Biar cuan ya. Karena Yaris Cross pun begitu. Gitu. Oke. Masih dikasihnya setengah-setengah. Untuk tampilan, not bad. Tapi bukan yang terbaik juga. Gue sih, ya udahlah gitu. Kayak masih jadul-jadul dikit gitu ya kalau dibanding yang sekarang gitu. Lu bisa ngatur trip, odo, kecerahan. Coba kalau misalnya kita tutup ya. Oke, mendingan ngasih lihat dari dalam gini. Kalau misalnya nggak ditutup pintunya tadi jadi nggak kelihatan tuh. Nah, di sini lu kelihatan konsumsi BBM-nya, average, distance to empty. Berarti kan pas isi bensin full, sampai berapa tuh ya. Kalau lu isinya full mentok hampir luber tuh ya. Distance to empty-nya sekitaran hampir 600, jadi 590 something gitu waktu itu. Biasanya. Dengan average 17 something ini. Oke. Jadi lumayan jauh sebenarnya. Nyampe Semarang malu nyampe gitu. Dengan gaya nyetir yang sekolah kakinya. Tapi memang enak sih nyetir mobil ini ya. Nyantai gitu, nanti kita bahas lah. Di bagian tengah nih. Di bagian tengah ada layar yang udah tajam. High definition. Lu dapat Android Auto yang udah wireless juga di sini. Mantap. Nah, kalau mau nyetel lagu kan jadi gampang gitu, mau lihat WhatsApp atau apa. Untuk suara lagu, gue pakai ini no complaint. Jadi nggak jelek, tapi nggak bagus juga gitu. Nggak yang sampai, wah, lu udah puas banget gitu. Enggak. Nilai mah 6,5 mah dapet lah gitu. Kira-kira. Oke. Nah, kalau misalnya lu mau lihat ini tampilannya tuh, bisa Apple CarPlay, Android Auto, segala macam. Nah, kita ke bawah. Ini kisi-kisi AC yang lu kalau pegang ini murahan banget, plastik cheap. Enggak, ampun dah ngasihnya begini amat. Ya masalahnya 600 ya. Iya. Enggak, lu ya mobil-mobil Toyota lainnya dikasih lebih bagus dari ini. Ini parah. Kayak misalnya race gitu ya. Yaris Cross lagi-lagi gitu. Itu malah lebih bagus. Lebih bagus dari ini. Astaga. Ini apa sih? Nah, terus ini stop. Tidak konsistenannya lagi. Start stop. Kalau Fortuner di kanan, Yaris Cross di dalam sini, ini di sini, terserah lah. Sembunyi lah. Ini intinya lu akan kehalangan setir, jadi agak di sini ternyata gitu. Kalau udah biasa mah oke. Nah, ini untuk ngatur si AC-nya. Ini kan untuk semburan segala macam. Ya. Gue suka ini rear. Kalau misalnya lu pencet rear, nah akan jadi kayak gini tampilannya. Lu bisa nyalain. Ini yang belakang cuy. Tuh. Oh iya. Nah, ya kan? Even Fortuner cuman bisa nyalah matiin doang, tapi ngatur semburannya nggak bisa dari sini. Oke. Jadi ini lebih advance. AC, sirkulasi, pemanas kaca. Ini untuk matiin AC-nya, off. Langsung aja gitu, pakai tombol fisik kelihatan jebret mati gitu. Auto. Gampang. Ini twist persneling-nya lumayan gagah, keren. Dan dia bukan yang sampai muter-muter meliuk-meliuk. Ini udah enak tuh. Tinggal lurus aja. Electric parking brake itu juga langsung. Jadi misalnya ini sekarang kondisi lagi parking ya. Ya. Lu nggak perlu cetak-cetak ini lagi untuk maju.
Oh, Begitu maksudnya lu misal tinggal D Iya. gitu. Ini misalnya gua ke N, Mhm. udah nggak direm Udah parkir, nggak direm parkir lagi. Iya. nggak konsisten lagi. Karena Yaris Cross nggak begitu. Nggak begitu. Dia tetap harus dicetek lagi gitu. Oke. Udah tek N atau D gitu. Ah. Lu harus tetap matiin electric parking brake-nya secara manual. Oke. Kalau ini langsung. Jadi maksudnya tuh apa sih? Pengennya tuh gimana gitu? Nggak ngerti mau dibawa kemana kan? Ini auto hold, drive mode ada 3, power, eco, dan normal. Nanti berubahnya di sini tuh, power, eco, normal. Oke. Gue selama ini pakai normal aja, Mhm. karena gue mau santai, gue tetap bisa bawa santai, nggak perlu pakai eco banget. Gue nggak perlu ngebut-ngebut banget juga pakai power gitu. Pas dipakai power pun ya, memang ngisi sih di bawah gitu. Tapi ya udah segitu-segitu aja gitu. Oke. Normalnya pun lu udah enak gitu, udah bertenaga. EV mode ini gimmick menurut gua, Kenapa? karena lu nggak bisa pakai seenaknya gitu. Lu harus nunggu baterainya penuh dulu, begitu udah dipakai juga cepet banget habisnya gitu. Oke. Jadi apa sih gitu EV mode tuh? Sebenarnya lu dalam kondisi yang normal pun dipakai, dia akan secara pinter dia memakai ngisi sendiri gitu ya? yang ngisi sendirinya. Kapan dia pas lagi, dia jadi EV mode sendiri gitu ya. Iya, Udah pinter, lu nggak perlu pencet-pencet ini lagi. Jadi ini gimmick banget. Stability control ada, di bawah ada 2 slot buat cas yang Type C ya, jadi cepet juga nih, enak. Di sini ada cup holder yang lumayan gede Mhm. dan ada ambient light-nya kalau malam. Oke. Lumayan berpendar kecil aja, warnanya biru, keren. Nah, cuman ini tuh nggak bisa diatur-atur warna ya, kayak misalnya kalau Yaris Cross kan lu bisa atur, gua mau jadi ungu kayak mau bisa jadi merah dirubah-rubah kayak. ya. Ini enggak, udah biru aja, ada di sini ambient light-nya. Terus ada juga di dalam sini nih. Gue suka tuh laci di situ. Laci di sini juga enak, dikasih ambient light. Banyak bisa nyimpen even tab yang agak gede pun ya udah nongol dikit tapi kesimpan Masih gitu. bisa, iya. Ini lacinya dalam dan lu nggak bisa keluar-keluar. Hmm. Kan ada tuh laci yang lurus gitu. Lurus ya, Kalau benar. misalnya lu ngebut jatuh gitu. Ah. Ini enggak, enak ini. Bagus. Ada power outlet-nya juga di sini. Yes. Oke, tapi jadi kita kehilangan kulkas. Biasanya Iya. Toyota punya Fortuner kulkas. kan ada kulkas ya. Ya. Oke, lanjut ke Ini sini. nih, ke tengah nih. Heeh. bukanya dari sini. Oh, dari arah driver ya? Ya, jadi penumpang situ nggak boleh. Nggak boleh lihat, nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat. Ini tuh buat ngecas Wireless. wireless, Oke. which is konyol. Kenapa? Karena wireless charging, Sobi tahu, itu panas. Oh iya benar. HP jadi panas. Benar. Terus lu tutupin begini. HP udah kayak oven. Gue pernah ngecas di sini rada lama gitu ya. Tak awal-awal. Gue biarin jalan lama gitu. Pas anjrit panas banget. Kayak nggak ada ini ya, sirkulasi udara ya jadinya. Sirkulasi udaranya jadi nggak ada. Nah ini di bawahnya ada slot yang dalam banget tuh. Oke. Tuh, kayak sumur di ladang. Berapa meter tuh, Pak? Nah, jadi ini lumayan kepake lah buat naro-naro barangnya. Cuman si wireless chargingnya aja menurut gua ya nggak terlalu dipikirin. Mungkin zaman dulu keren ya ditaruh di situ gitu. Kayak Camry, kayak apa segala macam ada di sini. Cuman zaman sekarang mobil-mobil Cina tuh lebih mikirin. Lu ditaruh ada ventilated-nya gitu. Jadi bantu buat nggak panas. Ngedinginin lah ya. Betul. Kita ke atas. Ini udah auto dimming. Jadi tinggal pencet. Tampilannya juga modern, keren. Di depannya ada ADAS. Oke. ADAS-nya gue suka. Kenapa? Karena nggak pernah ngeganggu. Oh, oke. Jadi lu nggak pernah ngerem sendiri secara tiba-tiba kalau ada bayangan kek atau kucing yang lewat cuman nyengsol dikit. Kadang-kadang ada yang lu terlalu sensitif. Lu bisa sampai ngerem banget padahal depan lu nggak harus ngerem. Benar. Akibatnya jadi bahaya kan? Benar. Gue pernah pakai dari Mazda. Mazda 2, terus HR-V, Yaris Cross, ini segala macam yang udah gue pakainya lama nih ya, udah pakainya tahunan nih. Yang error itu malah Mazda 2. Sering. Yang sering mendadak kurut gitu Iya, nanti. misalnya nih ada palang merah set gitu kan. Tiba-tiba zrut gitu. Buset. Tahu gue ada palang gitu dan gue juga udah pelan itu. Dia bisa bener-bener diremin sama dia. Ada motor cuman kayak baru keluar dikit gitu. Kita langsung direm mendadak ya. Zenix
sama Yaris Cross, gue nggak pernah ketemu errornya. Kejadian gitu ya? error. HR-V gue pernah sekali. Oh, sekali doang. Sekali doang, untungnya belakang nggak ada apa-apa. No problem. Itu udah HR-V yang baru ya. Yang udah model yang baru ya, paling terakhir. Ya, jadi ini menurut gue ADAS-nya udah canggih, udah pinter. Oke. Dapat Dashcam ya? dashcam, lumayan. Tapi untuk depan doang. Oke. Di sini kita lihat dapat vanity-nya udah ada lampunya. Dapat kanan kiri. Lampu kuning lagi. Udahlah. Ini ada nah ini kan buat lampu kuning juga. Dan itu ini konsisten tuh. konsisten ya, benar. Ini buat buka sunshade-nya. Jadi panoramik, kalau misalnya lu pencet ini, udah. dia akan ketutup. Nah, ini. Oh, oke. Lu bisa stop di tengah. Tuh. Jadi nggak jadi ya, buka lagi. Misalnya, ya bisa. Dan lu bisa buka ini. Which is di Yaris Cross nggak bisa. Oke. Kalau Yaris Cross cuman untuk ngelihat aja, panoramik aja. Oke. Kalau ini lu bisa bener-bener keluar. Panoramik dan sunroof ya? Ya dibilang kepake, nggak sering juga kan lu nongol-nongol di atas anak lu gitu. Pasti bahaya juga. Jadi jarang kepakainya lah sebenarnya buat keren-kerenan aja. Gue lebih suka kayak Yaris yang memang untuk nerangin kabin tuh kayak lebih lega jadinya nih. Gitu. Rasanya lebih lega ya? Rasanya lebih lega. Tapi yang gue suka di Zenix adalah posisinya dia tuh ada di sini. Maju ya? Maju. Jadi pas lagi gue nyetir begini nih, gue tuh ngerasa di sini tuh terang. Ya jadi ikut nikmatin lah ya? Gue ikut nikmatin gitu. Gue ngeliat ke sini, oh ya. Kalau Yaris Cross tuh agak di belakang. Jadi yang nikmatin yang belakang. Yang belakang gitu. doang. Kalau ini oke lah, fine gitu. Nah, mendingan kita nyoba jalan aja ya sambil ketemunya gimana, dan gue akan ceritain sensasi berkendaranya dari mobil ini. Oke. Yuk. Yes, feel berkendaranya. Jadi gue akan mendefinisikan kata nyaman untuk nih mobil. Nyamannya dia adalah lu berasa memang sesuai sama harganya. Lu nyetir mobil premium. Oke. Sesuai sama 600 jutanya, lu nyetir mobil mahal. Itu enak. Ini mobil enak. Terlepas dari tadi bahan-bahannya segi bahan-bahan yang kurang gitu. Tapi ini mobil tuh berasa kenyamanannya itu dari satu, lu duduk di jok yang feel-nya premium, empuknya dapet, gitu ya. Mata sudah dimanjakan sama tampilan yang menarik, gitu. Pas lu pegang, setirnya juga enak, bantingannya enak, ngebut rasanya enak gitu. Pas lu tarik, lu nggak tersentak atau apa. Memang nih mobil didesain untuk ya udah kenyamanan lu punya, keiritan lu punya, udah gitu nggak powernya itu juga nggak main-main, bukan yang ya kayak bukan yang boyo-boyoan. Boyot, iya. Jadi semuanya lu dapet, dibalut dari semuanya dibalut menjadi satu sebuah Zenix gitu. Enak sih ini mobil. Buat keluar kota, literally udah enak banget ya. Enak banget lah. Nih, kalau misalnya lu butuh power, lu gas sedikit, ya langsung ikut gitu sama maunya lu. Lu butuh bantingan yang langsung tiba-tiba, mobil ini juga ngikut, enak gitu. Kayak bukan yang oversteer, understeer, telat lah ya. Telat kadang-kadang gitu kan ininya. Kayak Innova gue dulu kan, iya. Beloknya rada telat. Ini enggak, ini udah sesuai sama keinginannya kita gitu. Jadi mantap. Untuk bantingan yang tadi gue bilang, dia bantingannya ya gimana ya, dapet empuknya dapet. Tapi kan kalau terlalu empuk pun lu akan ngerasa mual ya. Benar. Jadi terlalu terbanting-banting gitu. Benar. Ini enggak. Lu dapet empuk yang pas gitu. Polisi-polisi tidur ya lu bisa libas dengan nyaman. Keluarga di belakang no complain. No complain banget ini. Enak nih gue di tengah. Gue sering banget bawa keluarga pakai ini ya. Mereka tanpa sadar kayak ketidurannya tuh enak gitu di belakang. Tinggal ngeliat spion, udah pada tidur gitu. Karena lu bisa senyaman itu bawa ini. Beda gitu. Kalau misalnya kayak lu bawa Fortuner ya, agak lebih abruk-abrukan kan? Yes. Gitu. Walaupun udah dibawa senyaman mungkin, sepelan mungkin gitu. Tetap aja ya. Tetap. Ini tuh ya definisi mobil nyaman. Benar. Nah, untuk kelegaan kabin sendiri, gue ngeliat ini sangat cukup. Pilar A tidak terlalu mengintimidasi yang gede gitu. Cukup.
layar kaca depan juga cukup, lu ngelihat ke depan gampang, mobil ini feel-nya agak lumayan tinggi, jadi visibilitas kita juga gampang gitu, enak. Suara sen nggak mengganggu, suara klakson nih, nah bunyinya tuh di luar gitu. Ya, ada beberapa yang malah masuk ke kabin ya bunyi. Ada, nggak perlu diganti pun udah enak, klaksonnya ya standar aja gitu. Mau yang lebih keras silahkan. Nah terus dari ngeliatin BBM-nya aja 116.8 udah dipakai tadi, nyala mesin ya dalam gitu. Biasanya kan 17. Ini tuh sebuah kenikmatan hakiki juga buat gua. Lu ngeliat jarumnya di sini ya, manteng aja terus tuh. Itu menyenangkan loh, serius. Ya, untuk ukuran mobil senyaman sebesar ini gitu, segitu tuh ya hemat lah. Bener. Irit gitu maksudnya. Irit. Beda kalau kita waktu zamannya dulu belum hybrid gitu ya. Aduh, Lihat jarum bensin agak ketar-ketir gitu. Bayar lagi. Mana belum lagi nanti bensin mau naik lagi lah. Bener juga. Kita doain aja semoga Nggak jadi. nggak jadi naik. Untuk rem segala macam, ini mobil juga responsif gitu. Oke. Cukup sangat-sangat enak. Nggak yang harus dalam banget, nggak yang gimana. Tapi begitu lu butuh pakem, dia pakem. Dia pakem, betul. Jadi oke. Kalau misalnya menyangkut soal kenyamanan, udah pasti kan soal kekedapan kabin. Benar juga. Semakin kedap, lu pasti semakin nyaman di dalam, kayak makin enak gitu. Yang buat yang mau tidur, yang mau istirahat juga lebih enak. Yang buat kita yang nyetir lebih fokus. Suara lagu lebih enak tentunya. Nah, dia kekedapannya si Zenix sendiri ya. Dari ambience sekitar, kayak misalnya suara motor atau suara mobil sekitar, itu ada yang masuknya sedikit lah. Dikit. Gitu. Masih masuk lah ya. Masih nggak sekedap Fortuner. Oke. Itu lebih kedap. Setuju sih. Suara kolong, kalau lu lagi santai begini, nggak masuk. Oke. Tapi nanti kalau lu ketemu jalan tol yang beton tuh, Iya. agak sedikit masuk gitu. Tapi itu tidak mengganggu ya. Nggak yang sampai parah banget gitu ya. Nggak yang sampai aduh nih mobil ampun dah gitu. Harus gua apain gitu. Enggak. Jadi itu pun masih bisa diterima sama gua. Jadi kayak wah udah enak gitu. Nah tuh kalau ketemu polisi itu udah enak kan. Benar. Kayak nyaman aja gitu. Nah terus balik lagi ke kekedapan. Even suara mesin begitu lu gas nih, ya udah, Ya mesinnya normalnya suara mesin normal aja, nggak yang sampai berisik gitu. Lebih masuk suara mesin nyaris cross, begitu lu gas, lu gerung tuh, wong gitu, lebih masuk ke dalam. Oke. Ini enggak, menurut gua juga oke. Jadi soal kekedapan mungkin kalau di scoring, gua berani ngasih tanpa dia apa-apain lagi ini 7,5. Oke. Jadi udah cukup oke lah ya. Cukup oke. Lu tambahin peredam lagi, wah mantep lah Makin udah. enak lagi itu. Makin enak lagi. Nah, terus kalau misalnya soal dibawa keluar kotanya nih, karena ada yang ngomong gimana kalau hybrid dibawa keluar kota? Tentunya itu bukan power utamanya Zenix. Dibawa keluar kota yang notabene jalannya lancar terus nih ya. Oke. Jadi nggak ada hambatan. Justru powernya dia adalah di macet-macetan, stop and go gitu. Iya. Dia jadi lebih berasa irit. Tapi kalau lu bawa keluar kota, konsumsinya lu mungkin bakal turun malahan dari 1:17. Oh iya. Karena dia nggak ada waktu untuk ngecas si baterainya, udah lu pakai lagi, udah lu kebut lagi gitu. Yes. Apalagi kalau kakinya kurang sekolah nih, pengennya di atas 120 terus, udah pasti jadi lebih boros. Kalau nih mobil lu bawa 120 konstan ya, atau 100 deh, 100, 120, 100, 120 gitu ya, rata-rata di segitu, dia masih dapat 15, 16 tuh lu masih dapat. Masih dapat ya kalau masih dapat. keluar kota. Iya, tapi yang penting sekolah aja, pas lagi lu butuh pelan ya, lu memang nggak usah digas-gas lah gitu. Iya. Yang normal aja. Tapi kalau waktu itu pernah kan teman kita bawa brutal gitu, dikebut terus. Ya habis lah, 1:12 itu mobil langsung. Iya, karena mesinnya terus yang kerja ya. Iya, karena dia pakainya cepet terus, pengennya buru-buru gitu. Nah, jadi kekuatan Zenix itu di stop and go, balik lagi. Jadi bukan, hybrid keluar kota pasti jauh lebih irit lagi. Enggak. Bensin malah bisa lebih irit. Maksudnya yang totally non-hybrid itu bisa lebih irit. Setuju. Gitu.
Kecuali ya kita kayak gini, nyetirnya 80, 90. Dia Ya, akan itu terjaga di sini. Terjaga, benar. Akan terjaga di 17, 16 gitu. Nah, terus pas kayak keluar kota gitu ya, gue selama keliling-keliling pakai ini mobil, enak banget memang. Tanjakan, mau gang sempit nih mobil nggak terlalu gede kan, ini mobil panjangnya sekitar 4,7 something ya, hampir 48 lah. Radius putar gede, tapi nggak segede yang lain lah gitu. Iya. Oke, jadi semuanya tuh bisa diterima gitu. Nggak yang over. Ini ya, untuk ukuran mobil segede gini ya. Ya, dia jadi radius putarnya masih normal aja ya. normal aja. Begitu gua keluar kota, lu nggak menemukan hambatan apapun dalam mobil ini, malah lu seneng banget, lu nyaman banget, dan lu happy ngeliat keluarga lu juga nyaman ikut di belakang gitu. Enak lah nih mobil. Jadi kayaknya kalau dari cerita lu nih, gua tarik kesimpulan pendek, kayaknya nggak ada komplain ya bro ya, kalau soal kenyamanannya ya. Jadi justru mobil ini memang nggak ada komplain. Tapi mendingan gue bikinin review singkatnya mengenai ini mobil ya. Iya. Sebelum kita beres nih videonya. Yes. Ayo Sobi. Nah, sampai ke kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir untuk Sobi-Sobi nih yang lagi nyari Zenix tipe apapun, ya ujung-ujungnya kan nanti Sobi akan ngebandingin ya. Yang G anggap deh, yang G hybrid. Itu lo akan ngebandingin apakah gue mendingan G hybrid atau G dieselnya reborn gitu, yang sama-sama 400 kecil gitu. Atau mau ke destinator yang bentuknya gagah juga, dapat leganya juga gitu, tapi turbo bisa. Destinator yang tipe Paling tinggi itu bisa bersanding sama yang V. benar. Jadi lu dapat lebih mewah, hybrid irit juga, bersanding sama destinator. Nah, kalau yang Q-nya kadang-kadang ini hybrid apalagi lawannya. Karena hybrid yang anggap deh yang plug-in hybrid dari Chery gitu. Itu 38 di harga 500 juta juga. Kembaliannya banyak kalau dari ini. Di 600-an lu mungkin dapatnya si Lion Hypertech mungkin, atau Fortuner mau dieselnya. Nah, bisa. Jadi untuk sebuah hybrid di 600-an untuk barunya, Zenix ini memang masih salah satu pilihan yang sangat tepat, sangat layak buat Sobi Minang gitu. Karena setelah gue pakai dalam jangka waktu panjang, semua minus-minus yang gue rasain tuh kayak ya udah gitu, gue bisa terima. Banyak kan tadi kalau Sobi ngikutin dari awal sampai terakhir, banyak minus-minus yang kita ketemu. Yang paling red flag paling di material, kualitas materialnya gitu. Lu mungkin kalau misalnya ngeliat konsol tengahnya kok nggak solid ya gitu, nggak kokoh gitu. Yang tadi bagian plastiknya kok gampang patah segala macem gitu. Tapi ya udah, ini tetap sebuah Zenix yang menawarkan kenyamanan ekstra. Apalagi kalau misalnya Sobi beli secondnya, jadi makin worth it. Cuman makin ketar-ketirnya, garansi baterainya bentar lagi dong. Tapi ya itulah kesimpulan dari gua, sebuah Zenix ini memang layak, baik baru maupun second, oke banget. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, Sobi.